Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi kama amar. Wassalatu wassalamu ala sayyidinil mustafa bihil akhyar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin yang sama-sama dimuliakan Allah, amin. Malam ini sedikit sharing. Judul kultumnya yaitu tentang menghargai waktu. Adik-adik yang sedang mencatat, menghargai waktu. Sebelumnya yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin dan segenap jajaran pengurusnya, Al-Mukarram wal Mukhtaram yang kami muliakan, para asatid, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, wabil khusus imam kita bersama Bapak Ibu Ustadz Rahmat Hidayatullah, serta yang kami banggakan Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Kira-kira masih semangat Bapak Ibu? Jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang diucapkannya. Setuju? Oke, kalau lihat orangnya setiap hari Bapak Ibu bisa lihat, tapi ucapannya enggak semua dan enggak sering Bapak Ibu dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngomongin atau berbicara tentang waktu. Waktu ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Dan kesempatan itu banyak disia-siakan oleh manusia yang hidup. Seandainya orang bisa menghargai waktu, maka tidak akan pernah mungkin lama-lama nongkrong di kafe. Seandainya orang itu menghargai waktu, maka dia akan sibuk mementingkan waktunya untuk beribadah. Makanya Nabi sering ingatkan, ada dua waktu yang sering dilupakan manusia. Ni'matani maghbuna alaihin nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Apa yang pertama? Waktu sehat. Ketika sehat, banyak sekali di antara kita yang lupa menggunakan kesehatan itu. Yang kedua, waktu yang lapang. Ketika dikasih waktu yang lapang, justru semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Betul atau betul, Bu? Di mana orang-orang yang menghargai waktu? Kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang cerdas itu bukan orang yang pintar menghitung. Orang yang cerdas itu bukan orang yang pintar menjawab, tetapi orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa menghargai waktu. Ini baru top markotop. Sudah tahu kita sudah tua, sudah tahu umur kita gak jelas sampai kapan kita akan dipanggil sama Allah, maka Bapak Ibu gunakanlah waktu yang sebenar-benarnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang digunakan ini kebanyakan kita lupakan. Yang kita tahu adalah tahu-tahu dan tahu-tahu. Tahu-tahu sudah Jumat lagi. Tahu-tahu kok sudah mau lebaran. Tahu-tahu puasa sudah mau habis. Muruz zaman, perputaran waktu yang sangat cepat. Ini adalah di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu bandingkan waktu kita zaman Nabi sama zaman sekarang, apa bedanya? Kok kenapa Ibu bilang ini? Pak Ustadz, kenapa ya waktu sangat cepat? Emang waktu dulu sama-sama sekarang beda? Sama Bapak Ibu, 24 jam. Yang beda apanya? Yang membuat kita mengatakan waktu itu sangat cepat adalah aktivitasnya. Ibu, Bapak Ibu, kalau tidak giatkan aktivitasnya dengan kebaikan, maka Bapak Ibu akan digerus aktivitas dengan keburukan. Percaya atau tidak, buktikan. Ini penting Bapak Ibu. Berputaranya waktu ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 140, yaitu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Diputarkannya waktu di antara kalian semua, waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya aku, kata Allah, melihat siapa di antara kita ini yang masih beriman. Ini penting pelajaran kita tentang waktu Bapak Ibu. Ulama-ulama dulu sudah banyak mengajarkan. Maka Bapak Ibu jangan pernah mengadopsi time is money. Waktu adalah uang, itu kata orang barat. Tapi kalau kata kita Bapak Ibu, al-waktu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Siapa yang tidak bisa menggunakan waktu, maka akan dipedang, dibunuh oleh karakternya karena tidak jelas menjalani kehidupan. Inilah bahayanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan tidak digunakan dengan baik, maka akan dibunuh oleh waktu itu sendiri, menjadi manusia yang tidak jelas. Kata anak muda, manusia gaje yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gunakanlah waktu ini sebenar-benarnya. Maka nanti kalau sudah kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu itu seperti kita hidup di siang hari. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di atas, Bapak Ibu, Quran surah Yunus ayat 46 itu. Yauma yahsyuruhum, nanti akan datang hari dibangkitkan, ka'annahum lam yalbasu illa sa'ah. Nanti orang-orang yang dibangkitkan dalam kubur itu mengatakan, loh, kok cepat kali waktu itu, seperti hidup di siang hari. Masya Allah Pak, ini sudah digambarkan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup kultum pada malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu hitung-hitungan. Ayo Bapak Ibu, saya mulai serius nih. Yang di luar dan di dalam, kita mulai hitung-hitungan. Seandainya Allah berikan kita umur 60 Pak, genapnya 60 lah. Jika dari 60 tahun itu, satu hari kita gunakan waktu kita itu untuk bekerja 8 jam. Ya ini Pak, mulai serius ya. Satu hari kita gunakan waktu bekerja 8 jam. Maka Bapak Ibu, kita dikalikan 60 tahun, ternyata waktu kita terpotong 20 tahun untuk bekerja. Mulai fokus Pak, 60 tahun digunakan waktu untuk bekerja 8 jam setiap harinya, maka menemukan hasil 20 tahun kita habiskan waktu untuk bekerja. Pak Ustadz, kan di dalam 24 jam itu ada tidur. Seandainya dalam sehari kita Bapak Ibu, kita tidur 8 jam. Seandainya ini hitung-hitungan aja. Kita tidur dari jam 9 sampai jam 6. Tidur cepat. Seandainya kita tidur 8 jam setiap harinya, maka dari 60 dikurang 20 bekerja, ternyata dikurang lagi waktu 20 tahun kita habiskan waktu untuk tidur. La ilaha illallah. Usia kita ternyata sisa berapa Bapak Ibu? Sisa 20 tahun. Karena apa? 20 tahun untuk bekerja, 20 tahun untuk tidur. 20 tahun ini ternyata dipotong lagi Bapak Ibu dengan masa balik kita. Usia dari lahir sampai balik kita ini kan ada 15 tahun rata-rata. 20 tahun dikurang masa balik
15 tahun maka menjadi 5 tahun. Usia kita ternyata kita di hadapan Allah ternyata sisa 5 tahun, Pak. Yang kata kita habiskan untuk beribadah 5 tahun aja, Pak. Duh, kalau dipotong lagi malam mingguan, nongkrong di kafe setiap harinya, dipotong lagi JJ kata anak muda, jalan-jalan, maka habis, Pak. Ternyata usia kita kalau seminggu kita gunakan untuk malam mingguan, maka ternyata sisa dari 5 dikurang 3 tahun menjadi 2 tahun, Bapak Ibu. Apakah pantas kita menghadap Allah dengan membawa amal ibadah yang kecil, kita bilang, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga? Rasa-rasa tidak pantas, Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, lam yadkhulil ahadam minhum min amalihim wal ajra min narihim. Tidaklah kalian itu membawa amalmu nanti bisa memasukkanmu ke dalam surga, dan tidaklah kamu membawa amalmu bisa menyelamatkanmu dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk ana juga, termasuk saya juga, illa bi rahmatin mir rabbil alamin. Kita nanti, Bapak Ibu, masuk surga ternyata karena rahmat dari Allah. Itu penting, Bapak Ibu. Dan rahmat Allah itu terletak di pada amal ibadah. Maka Bapak Ibu jangan sekali-sekali meninggalkan ibadah. Waktunya taraweh, taraweh. Waktunya tahajud, tahajud. Waktunya sholat zuhur, sholat zuhur. Jangan gunakan waktu yang sia-sia. Ini akibatnya kita akan dibunuh karakter kita dengan waktu kita sendiri. Bisa dipaham, Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita semuanya. Apa dan berapa yang kita harus siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kalau kata kita, saya Pak Ustadz, saya pengen umur dekat-dekat Nabi. Nabi umurnya 63 tahun. Saya pengen umurnya 100 tahun, boleh. Tetapi man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, hasuna amaluhu, haruslah bagus akhlaknya. Setuju, Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, kita semakin tua, hari semakin hari semakin baik akhlaknya dan semakin diperbaiki akhlaknya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lama-lama berbicara banyak salahnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.